Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handaka Sapi dari jurusan Teknik Informatika Program Studi Keamanan Sistem Informasi dengan NIM 6404240007. Nah, di video ini saya akan membuat video simulasi topologi jaringan di lingkup kampus Politeknik Negeri Bengkalis menggunakan konfigurasi static routing dengan router sebanyak 4 router dan 24 PC, satu modem, switch sebanyak 12 switch dan satu server. Nah, pertama-tama kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita membutuhkan tadi itu bahannya PC sebanyak 24, dan switch kita tambahkan di sini menggunakan switch yang bertipe PT switch. Jadi di satu switch ini terhubung dengan dua PC. Setelah kita menambahkan switch sebanyak 12 switch, selanjutnya kita akan menambahkan routernya di sini kita menggunakan jenis router PT router. PT router ini terhubung dengan 3 switch. Setelah kita menambahkan router, berikutnya kita akan menambahkan modem. Modem yang bertipe jenis DSL. Di sini dan kita tambahkan cloud dan satu server. Di sini saya susun agar muat satu dalam frame. Nah, setelah kita menambahkan PC, switch dan router, cloud, modem, server. Nah, kita akan menghubungkan masing-masing perangkat menggunakan kabel. Nah, di sini kita akan menyambungkan dulu dari PC ke switch menggunakan kabel strike. Nah, di sini kita klik saja di PC pertama, pilih yang fast Ethernet 0 dan di switch kita pilih fast Ethernet 0/1. Nah, di PC yang kedua di sini akan kita pilih fast Ethernet 0 sama juga dan di sini 1/1. Ulangi selanjutnya seperti tadi 0/0 dan 1/1.
Nah, setelah semua kabel sudah kita hubungkan menggunakan ke switch. Nah, setelah semua kabel kita hubungkan ke switch, berikutnya kita akan menyambungkan dari kabel dari switch ke router. Masih menggunakan kabel strike. Di sini dari switch kita pilih yang fast Ethernet 2/1, dan di router kita pilih yang fast Ethernet 0/0. Di switch berikutnya kita pilih 2/1 juga, dan di router kita pilih 1/0. Nah, mungkin di switch ketiga ini kita tidak akan bisa menambahkan lagi ke router. Nah, di sini tidak muncul fast Ethernetnya. Kita di sini perlu menambahkan sebuah modul di routernya, modul port, agar bisa menambahkan lagi kabelnya. Nah, di sini untuk caranya kita klik routernya. Nah, di bagian sini jika muncul di bagian fisikal ini, di sini kita matikan dulu powernya. Di bagian sini nih ada beberapa yang kosong. Di sini kita tambahkan saja menggunakan modul router NM1CFE, PT router NM1CFE. Di sini kita tambahkan sebanyak 2, karena nanti kita akan menghubungkan dari router ini 1 dan ke router selanjutnya 1 lagi. Setelah kita tambahkan, tidak lupa kita hidupkan lagi powernya, dan kita pasang lagi kabelnya dari switch 2/1 ke router 6/0. Nah, di router berikutnya masih sama kayak tadi, 2/1, di sini 0/0. Lanjutin seperti tadi, seperti sebelumnya. Tidak bisa, kita tambahkan dulu modulnya. Nah, kita tambahkan di sini, matikan powernya, tambahkan, hidupkan, pasang lagi kabelnya ke router. Ulangi seterusnya seperti itu. Sekarang kita akan menghubungkan dari router ke router menggunakan kabel cross. Sini kita pilih dari router pertama, kita pilih fast Ethernet 7/0. Sini 7/0. Dan di sini, nah, jika tidak ada sini berarti portnya sudah penuh terpakai. Di sini kita tambahkan lagi. Fast Ethernet 7. Di sini kita tambahkan lagi. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari router keempat ini ke modem DSL menggunakan kabel strike. Sini berarti supportnya sudah penuh, kita tambahkan lagi modulnya. Sini 8 ke, di sini kita pilih yang port 1. Nah, dari modem DSL ini kita akan menghubungkan ke cloud menggunakan kabel phone. Di sini kita pilih port 0, dan di sini kita pilih modem 4. Selanjutnya kita akan menghubungkan ke cloud ke server menggunakan kabel strike. Di sini kita pilih Ethernet 6, dan di sini
Kita pilih Ethernet 0. Setelah semuanya telah dihubungkan kabelnya, kita akan menyeting IP untuk routernya. Di sini di router pertama kita akan menyeting IP di router pertama di bagian CLI. Di sini jika muncul seperti ini, press return to get start. Di sini kita enter aja, ketik enable. IP INT FA. Di sini INT ini kita FA ini kita sesuaikan. Setelah enable kita klik di sini, kita ketik di sini configure terminal. Maaf, saya salah penulisan. Setelah seperti ini, kita akan menyeting IP untuk switch ini dari router ke switch ini. Di sini untuk menyeting IP itu kita harus sesuaikan dulu dengan jenis yang di sini ya, INT FA nya. Di sini tadi sebelumnya menggunakan FA 0/0 di sini. Nah, di sini kita buat di CLI nya, kita ketik INT FA 0/0. Nah, setelah INT FA 0, berarti INT FA 0 ini berarti kita menyeting IP yang untuk di bagian di sini. Dengan sini kita setting. Nah, setelah itu kita ketik IP DHCP pool kelas 1A. Ini sebagai kelas 1A ini sebagai identitas dari bagian sini. Setelah itu kita tambahkan network. Di sini bebas kita tambahkan IP-nya di sini menggunakan IP kelas C. 192.168.1. Sini saya buat 1.0. Nah, untuk bagian di switch ini 1.0 belakangnya 0 ini mengapa? Karena ini menjadi IP untuk switchnya, untuk IP default switchnya. Dan kita masukkan subnet masknya di sini 255.255.255.0. Dan kita masukkan untuk default routernya, default router saat di sini masih menggunakan IP kelas C 192.168.1.1. Ini akan menjadi default gateway-nya nantinya default gateway dari PC yang ada di sini. Enter. Setelah itu kita akan memasukkan DNS 8888 DNS Google. Nah, sini kita ketik exit. Nah, setelah muncul seperti ini, sys5 config ini kita enter dan ketik write. Nah, ini kita telah berhasil menyeting untuk switch yang pertama ini, untuk IP di switch yang pertama ini. Nah, berikutnya kita masih di router. Nah, kita akan masuk ke config. Di sini kita pilih Ethernet 0/0 sesuai dengan INT yang kita setting tadi di 0/0. Di sini IP versi 4 ini
Di kolom ini kita tambahkan IP yang kita di default router tadi yang kita tuliskan, 192.168.1.1. subnet masknya 255.255.0. dan di sini kita turn on. Tunggu prosesnya. Sini bisa dipercepat. Nah, jika sudah hijau seperti ini, kita akan mengatur IP-nya, IP untuk PC di sini menggunakan DHCP. Di sini DHCP ini akan menyeting IP untuk komputer secara otomatis. Nah, di sini di default gateway-nya coba perhatikan di sini 192.168.1.1. Ini merupakan IP default router yang kita tambahkan tadi. Nah, di PC berikutnya di sini kita bagian IP configuration, di sini pilih DHCP. IP terisi secara otomatis. Nah, berikutnya kita akan menambahkan menyeting IP untuk switch yang sebelah sini. Masih di settingan yang sama. Tapi di sini kita ubah saja INT-nya. Di sini kita exit dulu. Exit. Nah, di sini kita enable configure terminal INT. Nah, INT ini kita masih sama, hampir mirip tadi. Kita ngambil di ujung sininya saja INT-nya. Kita cek dulu di sini. Di sini INT-nya berapa? INT-nya FA1/0. Jadi di sini kita masukkan INT-nya FA1/0. FA1/0. Sesuai yang di sini ya, di sini 1/0. Dan enter. Di sini kita tentukan identitasnya. Di sini IP DHCP pool kelas. Tadi sebelumnya kita menuliskan 1A, di sini kita bisa membuat jadi 1B. Jadi kita bedakan bagian akhirnya. Di sini A, sini B, dan di router di switch ini menjadi C. Dan di sini setelah kita mengetikkan ini, enter. Dan sini kita ketikkan networknya masih menggunakan IP kelas C dengan belakang yang berbeda. Di sini 192.168.1.2. Di sini kita ganti jadi 2. Tadi sebelumnya 1, dan di sini 0 spasi, dan masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu enter. Dan kita masukkan DNS-nya, default router 192.168.1.1. Ini yang akan menjadi default gateway dari PC yang di sini nanti. Enter. Maaf, di sini saya ada salah penulisan. Ternyata sini tertulis default. Ulangi lagi. Nah, sini setelah seperti ini kita masukkan DNS-nya 8888 dan exit. Enter. Write.
Nah, setelah selesai kita membuat konfigurasi untuk switch yang kedua ini, kita akan masukkan IP di config-nya di Fasternet 1/0. Di sini IP versi 4-nya kita masukkan di default router sebelumnya 192.168.2.1. Di sini dan masnya kita klik, dan di sini turn on. Nah, kita sudah menyeting IP untuk kedua ini, dua switch di sini. Nah, kita di PC yang kedua sama sebelumnya, kita akan mengatur IP-nya ke DHCP. Sini instruksi secara otomatis. Kalau gateway-nya menjadi 2/2.1 di sini. Nah, sebelum kita menyeting IP untuk switch ketiga ini, kita coba dulu ping dulu dari PC ke PC sini. Coba ping sini successful, dari PC ke sini. Nah, di sini ada delay ya. Nah, kita coba lagi ping successful, sini ke sini delay. Kalau di Cisco paket tracer ini, kalau untuk awal-awal itu memang ada delay ya. Di sini successful dari sini ke sini successful, ini sini successful. Nah, setelah kita menyeting IP di dua switch ini, kita akan menyeting IP di sini lagi untuk switch yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan menyeting IP di switch yang ketiga ini, switch yang ini. Kita akan masuk ke router ini, router pertama. Pilih bagian CLI. Sini kita enter saja. Sini exit dulu, exit, enter. Ketikkan enable, masih sama kayak tadi, masih sama dengan konfigurasi sebelumnya. Yang membedakan hanya di IP-nya saja. Enable IP dan identitasnya. Nah, di sini enable configure terminal. Di sini kita ketikkan int fa. Kita cek dulu di sini berapa sini int-nya. fa 6/0. Di sini di CLI kita buat 6/0 juga. 6/0, enter. Kita ketikkan identitasnya di sini IP DHCP full kelas 1C. Networknya di sini kita masih menggunakan kelas C 192.168.3. Di sini kita bedakan menjadi 3 ya. Tadi sebelumnya sini 1, sini 2, dan sini 3. 3.0 255.255.255.0. Enter. Masukkan default routernya, default router 192.168.3.1. Enter. DNS 8.8.8.8. Enter. Ketikkan exit, enter, write. Nah, ini kita udah berhasil menyeting konfigurasi untuk switch yang ketiga. Sini kita masuk ke config, kita tambahkan lagi
Sini di kolom sini kita masukkan IP default router yang ada si switch ketiga ini, kita setting tadi itu 68.3.1. ini turn on. Sudah. Nah, sini sudah kita atur. Nah, sini di PC sini kita atur sini. Dan di sini nah, berikutnya setelah kita menyeting di sini, kita akan mengatur lagi seperti tadi seperti di sini, tapi pada router berikutnya, pada router kedua ini. Di sini di router ini kita masuk bagian CLI. Sini jika muncul seperti ini, jika muncul seperti ini, kita ketikkan no, enter, enable configure terminal. Di sini kita masukkan interface-nya. Di sini interface-nya berapa? Sini FA 0 per 0. Cek int FA 0 per 0. Sini kita masukkan identitasnya. Di sini kita bedakan lagi IP DHCP full kelas 2A. Nah, kita masukkan networknya, network 1 menggunakan kelas C 192.168. Tadi sini kan sebelumnya di sini kita udah mengisikan tadi yang 1, di sini 2, sini 3, dan di sini 4. Nah, di sini kita ganti jadi 4.0 255.255.255.0. Masukkan default routernya, default router 192.168 di 4.1. salah tulisan. Nah, masukkan DNS 8888, exit enter, right. Sini bagian config kita masukkan IP sesuai dengan interface yang kita isikan tadi di Ethernet 0 per 0. Di kolom IP versi 4 ini kita ketikkan IP default router sebelumnya yang kita setting 192.168.4.1. Sini klik kolom subnet mask akan terisi otomatis, dan sini kita turn on. Nah, ini proses. Sini dia PC-nya kita ubah ke DHCP. Nah, kita udah menyeting IP di sini, yang di bagian sini. Kita akan menyeting IP bagian sini lagi, bagian tengah. Di sini kita jika muncul ke ini, kita enter dulu, exit. Jika kita dalam posisi ini ada tulisan config strip if ini, kita exit dulu, exit. Nah, exit masih di config di sini, exit lagi, enter. Sini kita enable. Ya, kita masukkan, kita ketik configure terminal int fa. Di sini berapa, kita cek dulu. int fa 1 per 0.
1/0. Masukkan identitasnya IP DHCP pool kelas 2. Nah, yang sebelumnya yang kelas 2, yang sebelumnya tadi A, sebelumnya A, sekarang jadi B, sekarang B. Enter. Masukkan networknya 192.168. Di sini kita akan setting IP untuk sini yang 5 menjadi 5, 1, 2, 3, 4 dan 5. 5.0 255.255.255.0. Enter. Kita masukkan default routernya, default router 5.192.168.5.1. Salah penulisan lagi, default router DNS 8.888. Enter. Exit. Enter. Right. Nah, kita sudah selesai mengatur konfigurasi untuk switch yang kedua di router yang kedua. Di sini kita masuk ke config, kita pilih interface yang kita setting tadi, yang kita setting sebelumnya nih 1/0. Sini kita kolom ini kita masukkan 192.168 default router sebelumnya 5/1 turn on. Di PC ini kita ubah IP-nya menjadi DHCP. Nah, kita sudah selesai mengatur konfigurasi untuk kedua switch ini. Selanjutnya di sini di switch yang ketiga masih seperti sebelumnya, ulangi lagi yang tadi. Intinya itu yang diubah tuh cuma identitasnya. Kita ubah, kita menyesuaikan misalnya di sini posisinya di sini A, di sini B, dan sini C, dan sini D. Nah, jadi di sini kalau misalnya sini kelas 1, di sini kelas 2, kelas 3, kelas 4. Jadi di sini A, B, C, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, dan 4C. Jadi begitulah untuk identitasnya. Untuk networknya di sini kita sesuaikan juga. Kalau di sini misalnya di sini kita sudah membuatnya 1, sini 2, 3, diurutkan aja. Diurutkan saja di sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita akan menyeting untuk router ketiga di sini. Di sini untuk rangka masih settingan tadi ini saya percepat saja.
Nah, di keempat router ini kita sudah selesai menyeting untuk IP-nya pada masing-masing switch, dan semua pada seluruh komputer yang ada di sini kita sudah menghubungkan IP-nya ke switch dan router. Nah, kita akan coba ping dulu dari masing-masing switch, dari sini ke sini. Di awal itu ada delay dulu. Nah, sini ke sini successful, sini ke sini delay dulu awalnya, sini ke sini successful, sini ke sini successful. Sekarang sudah bisa dari sini ke sini successful, dan dari sini ke sini itu belum bisa ya, karena kita harus menghubungkan dari router ke router dulu. Untuk menghubungkan dari bagian dari PC di router sini ke router berikutnya, router sini, nah itu kita harus harus menghubungkan IP sesama routernya di sini. Nah, bagaimana caranya? Itu kita masuk ke router. Di sini kita pilih RIP. Di sini kita ketikkan IP dari switchnya. Di sini 192.168. Kita masukkan IP dari switch yang ada di dalam router sini. IP dari switchnya 192.168.1.0. Kita add. Di sini 1.0, sini 2.0, dan sini 3.0. 192.168.2.0. Kita add 192.168.3.0. Add. Nah, setelah kita menambahkan seperti ini, itu kita akan mengatur IP dari kabel penghubung sesama router ini. Biasanya di sini kita buat IP-nya tuh dari sini ke sini itu 10, 10, dan sini 20. Nah, sini kita masih di RIP. Di sini kita cek dulu. Di sini kan belum diaktifkan. Sini 7/0. Sini kita buat jadi 10, terus 92.168.10.10.10.0. Nah, jika sudah kita masukkan di sini seperti ini, di konfigurasi seperti ini IP-nya di router pertama 1, 2, 3, dan 10 ini sebagai pusat dari IP pusat dari routernya 10 di sini. Nanti kita di sini akan buat juga 10 ini. Nah, di IP di router berikutnya kita masuk ke RIP juga. Di sini kita tambahkan IP dari masing-masing switch yang ada di dalam sini. Di sini 1 sampai 3, di sini 4 sampai 6. Sini 192.168.4.0. 192.168.5.0.
192.168.6.0. Sini kita masukkan 192.168.10.10.0. Nah, kita sudah berhasil menghubungkan dari router sini dari router kedua ini. Kita akan mencoba ping dari sini ke sini. Highlight. Oh ya, maaf saya lupa di sini kita perlu sebelum kita masukkan RIP ini, kita perlu menambahkan IP untuk penghubung dari router ke router. Sini kita di sini menggunakan IP versi Ethernet 7 tadi sebelumnya. Kita masukkan 192.168.10.1. Sini 1 dan di sini kita masukkan sama yang tadi, cuma di belakang kita bedakan. Satu di sini tadi yang pertama 1 dan sini kita ubah jadi 2. 10.2. Nah, kita akan coba tes ping. Delay. Nah, sudah bisa dari sini ke sini. Delay dulu. Sini ke sini. Nah, sudah bisa. Ke sini. Kita ulang lagi. Ini ke sini successful. Ini ke sini. Sini ke sini successful. Dan sebaliknya. Nah, sudah successful. Ini kita sudah berhasil menghubungkan kedua router ini. Nah, di sini IP-nya sini kita tadi 10.1 dan sini 10.2. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan ke router yang di sini lagi. Nah, kita masih dengan cara yang sebelumnya, masuk ke router ketiga ini di RIP. Sini kita masukkan IP dari switchnya yang ada di dalam router. 192.168. Ini tadi 456 sudah, dan berikutnya 456.789. Jadi sini kita masukkan 7 70 168 90. Nah, di sini IP untuk penghubungnya dari router ke router ini di sini kita bedakan menjadi, karena tadi 10 dengan 10 sudah dipakai, ini kita buat menjadi 20. Di sini 192.168.20.1 maaf salah. Sini kita cek lagi. Nah, dari 8 sini ke 7 20 0. Di sini di router kedua ini kita masuk ke RIP. Di networknya kita tambahkan network dari
router yang di sini, dari untuk penghubung ke router ke sini 20 tadi. Jadi ada dua, dari router yang tengah-tengah ini ada dua pusat yang bisa ada dua yang bisa dihubungkannya dengan router ke sini dan router ke sini. Di sini 10 dan sini 20. Di sini kita buat jadi 192.168.20.0. Nah, sini kita masuk ke VSTernet 8 karena di sini VSTernet 8. Ini VSTernet 8. Kita masukkan IP 192.168.20.1. Di sini di router ketiga kita atur IP-nya. Karena di sini penghubungan dari 8 ke 7, di sini kita pilih, kita buat yang 7. Kita pilih yang VSTernet 7. 192.168.20.2. Tadi sebelumnya 1 sudah, sekarang 2. Nah, kita sudah tambahkan. Kita coba ping kirim pesan dari PC sini dan ke PC sini. Delay. Nah, sudah berhasil. Delay. Kita coba ping dari PC sini ke PC sini. Nah, sudah berhasil. Dari PC sini ke sini. Nah, sudah berhasil. Nah, ketiga router sini sudah kita sudah berhasil menyeting IP-nya. Nah, kita akan mengkonfigurasi IP di router yang keempat ini lagi. Di sini kita cek dulu, pastikan dulu di sini kabel penghubungnya di sini 8 dari router ketiga ini ke router keempat, 8/0 ke 7/0. Kita pilih masuk ke RIP. Kita masukkan router yang IP switch yang ada di router keempat ini. Tadi dari 7 ke sampai 9, sekarang ke 10 ke 12. Sekarang 192.168.10.0 tambahkan 192.168.11.0 168.12.0. Kita tambahkan IP-nya 192.168. Di sini kita IP-nya karena tadi 10, sini sudah 10 dan sini sudah 20. Sini kita buat jadi 30. Di sini bagian kabel penghubung di ujungnya kita pastikan di sini 7. VSTernet 7, kita bikin IP-nya 192.168.20.22 di sini. Di sini 2 dan di router ketiga kita atur IP-nya di sini 8 menggunakan VSTernet 8. Terus 192.168.20.1. Saya salah, 192.168.30.1. Sini kita cek lagi. Saya tulis, maaf tadi di router keempat saya tulis di sini. Kita bikin IP-nya 192.168.30.30.1. Kita close. Nah, keempat router ini kita sudah berhasil mengkonfigurasi IP-nya. Kita coba hubungkan dari sini ke sini, successful. Sini ke sini. Delay.
delay. Nah, successful. Si jaringan keempat router ini. Selanjutnya kita akan menghubungkan keempat router ini dengan server. Tapi kita akan mengaturnya kita akan menghubungkannya dulu dari router keempat ini. Nah, di router keempat ini kita akan menambahkan IP lagi. Di sini IP-nya kita tambahkan itu yang untuk di Fasternet sini Fasternet 8. Nah, di sini kita karena tadi di RIP kita ada menggunakan 30, di sini kita bedakan lagi jadi 40. 192.168.40.1. Di sini subnet masknya kita bikin 255.255.255.0. Kita masuk ke bagian RIP. Di sini kita tambahkan IP yang kita masukkan tadi 192.168.40. Ujungnya kita buat jadi 0, kita bedakan. Di sini jadi 0. Nah, kita udah menambahkannya. Selanjutnya kita akan masuk ke server. Klik desktop. Di sini kita pastikan konfigurasi di posisi statik. Di sini kolom IP versi 4. Kita buat IP-nya bebas, IP apa saja, asalkan jangan sama dengan IP yang kita gunakan sebelumnya. Nah, di sini saya memasukkan 192.168.40. Masih menggunakan 40 sama dengan yang kita masukkan di sini. Kita ujungnya kita bedakan bebas berapa saja. Sini saya akan buat 255 dan subnet masknya. Ini di sini jika sudah kita close. Kita udah mengatur IP untuk servernya. Kita sudah mengkonfigurasi untuk servernya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di cloud. Di cloud ini kita masuk di bagian config dan di bagian DSL. Di sini pastikan di sini posisinya di modem 4 dan sini Ethernet 6 sesuai di awal yang kita pilih tadi. Di awal pertama kali kita menyambungkan kabel. Di sini kita cek di sini Ethernet 6 dan sini modem 4. Di sini modem 4 dan sini Ethernet 6. Kita add. Nah, sudah selesai. Nah, kita sudah berhasil menghubungkan seluruh jaringan dan membentuk topologi 4 router, 1 cloud dan 1 modem dan 1 server. Setelah kita mengkonfigurasi seluruhnya, kita akan mencoba tes ping dari komputer. Di sini successful, ke sini successful, ini di sini successful. Dan kita coba dari sini PC di router 1 ke server successful. Dari sini router successful, dari sini ke sini successful. Nah, jadi untuk hasil pingnya sudah bisa semuanya. Nah, untuk analisis jika terjadi kegagalan koneksi itu pertama-tama itu apabila kita menyeting IP saat kita menyeting IP PC, jika mengubah ke DHCP itu pastikan kabel sudah posisi berwarna hijau. Kalau ingin mempercepatnya, untuk mempercepatnya menjadi hijau itu kita bisa menggunakan speed time sini. Nah, ini akan mempercepat waktu pengubahan warnanya, pengubahan koneksinya. Nah, di sini kita ubah menjadi DHCP
DHCP dan terisi secara otomatis. Nah, dan berikutnya saat kita mengisikan IP di router itu kalau bisa IP di router dan PC dan switch itu jangan ada yang sama dari IP seluruhnya, jangan ada yang sama lah gitu. Jadi cukup sekian video dari saya. Apabila saya ada kekurangan dalam menjelaskan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.